satu setengah. Satu setengah. Cip, ini Coki sama Topeng benar-benar pergi mereka nih. Nggak tahu, karena kehadiran mereka dipertanyakan, mereka pergi. Coba kita tanya dulu Pak Antasari, kenapa sih menanyakan itu? Pertanyaan tadi Saya sini dulu deh kalau gitu. Pertanyaan Iwel tadi kan kenapa habis bertemu dengan Bapak Presiden, Ya. sedang ingin membongkar kasusnya, kemudian hadir di debat pilkada. Oh, Lalu iya. ditanyakan siapa ini yang hadir? Maksudnya gimana Bang? Saya mau jawab tadi. Iya. Tentunya itu pertanyaan serius kan. Iya. Jadi saya perlu konsentrasi. Nah, mengganggu konsentrasi saya dua orang itu. Itu soalnya. Silakan Bang. Saya tidak bisa konsentrasi. Selera humornya toh. Jadi apa pertanyaan tadi? Ini kayak debat. Bentar, tadi Pak Presiden, ini pertanyaan serius kan? Saya butuh konsentrasi. Apa pertanyaannya? Pak Antasari, beberapa hari setelah Bapak mendapatkan gerasi dari Presiden. Oh, udah ngerti saya. Iya. Iya. Hadir di acara debat, Pak. Memang ada yang salah? Enggak salah, saya cuma nanya doang, Pak. Nyusul nih. Dan Bapak ada di pendukung paslon nomor 2 duduknya. Salah pertanyaannya. Oh, salah punya nih. Robah ya. Ya itu. Kayaknya saya harus pergi juga nih. Ya itu dirubah menjadi Saya duduk di bangku undangan. Oh. undangan Iya. untuk paslon nomor 2. Enggak. Enggak ya? Enggak juga. Karena ketua KPUD-nya bilang itu undangan diberikan oleh pendukung paslon nomor 2, bukan oleh KPUD buat Bapak gitu. Kebetulan itu teman saya. Oke. Dia sore itu cari saya. Kebetulan saya sedang wawancara di salah satu TV tetangga. Iya. Dia datang ke situ. Selesai saya wawancara waktu itu, bilang, Pak Antasari ikut saya katanya. Loh mau kemana saya bilang. Saya ada acara debat gitu. Oke. Ya, tanpa saya tanya lagi, ayolah saya bilang gitu. Karena Masuklah teman, saya. karena teman. Iya. Iya. Masuklah ke situ. Iya, betul. Itu aja. Itu, Pak. Jadi Udah Pak kalau- jawabannya, Pak. Kalau tadi pertanyaan saya duduk di ini, enggak. Enggak. Saya duduk di bangku undangan, yang antar saya juga panitia kok. Oke. Iya. Saya mau nanya Chief ya. Nanya juga Pak Antasari, tapi jangan marah Pak ya. Saya takut harus pergi dari sini juga. Terang. Enggak. Apa-apa, Enggak. Ini kemudian waktu lagi break itu Chief, break debat itu, Iya. kemudian info 1,5 Chief ya, paslon nomor 2, Pak Ahok dan Pak Pak Jarod. Jarod itu menghampiri Pak Antasari. Nyalamin Chief. Betul, ya. Ini kampanye ini. Tapi betul ya ada adegan itu kan. Ini A1,5 nih. Betul ada adegan Tuh. itu. Apa salah? Enggak salah kan? Enggak, A1,5 enggak pernah salah. Hidden unspoken. Nah, Saya punya alasan. ya. Kenapa Pak Jarod dan Ahok. temannya itu nyambangi saya? Kebetulan Pak Jarod lihat saya, dia kaget. Karena saya seniornya di organisasi kemahasiswaan. Oke. Dia junior saya. Antara junior dan senior. Jadi lihat ada kesamaan sama-sama organisasi, dia samperin. Tanya apa kabar Pak Antasari gitu. Iya, benar. Itu aja masalahnya. Saya nanya ke Bang Abraham Samad. Kalau Bang Abraham sendiri ada yang ngajak juga nggak nonton debat? Jadi begini, saya ini selaku mantan ketua KPK ya, saya ingin menempatkan posisi saya pada tempat yang seharusnya. Tempat yang seharusnya apa yang saya maksud bahwa saya harus menjaga marwah KPK. Bagaimana cara menjaga marwah KPK? Kita harus berdiri di semua golongan. Jadi kita sebisa mungkin tidak berdiri di satu pihak. Tapi saya mau Dan langsung potong dibenarkan. ini ya. Bebas mereka. Cuma Bang Abraham Samad salah satu dulu tekanan itu ya datang antara lain karena dinyatakan pada waktu itu Bang Abraham Samad ingin maju menjadi calon wakil presiden kalau nggak salah. Sekarang saya mau tanya Bung Effendi, pantas nggak saya jadi calon wakil presiden? Boleh. Boleh tergantung kalau waktu presidennya saya pantas lah Enggak, ya. waktu itu enggak mau secara faktual, waktu itu survei-survei menunjukkan salah satu yang diperhitungkan loh untuk mendampingi salah satu calon presiden. Jadi
Dulu juga waktu kasusnya Pak Antasari itu kan juga diwarnai dengan begitu ya Pak Antasari ya. Pak Antasari juga disebut-sebut begitu. Untuk juga. menjadi calon Iya sebelumnya sama lah. wakil dengan presiden saya. ya. Iya. Benang merahnya Pak Antasari. Betty beda-beda tipis. Pak Antasari, sebelum kita mulai lagi Pak, lama-lama terlupa. Ini boleh lagi nggak Pak? Dua makhluk ini diundang lagi sini Pak, boleh ya? Boleh, Oh, boleh. saya tak perlu konsentrasi lagi. Iya ya, boleh. Dari mana dapat? Pertanyaannya menarik. Dari mana dapatnya itu, Pak? Ini Ternyata adalah saya tahu sekarang Chief. enggak, ya. Rasanya lagi nonton tenang-tenang, saya tahu rasanya dikriminalisasi. Itu mau kasih contoh. Tapi boleh nggak sebelum pertanyaan nanti pertanyaan pamungkas dari Pak Iwel ya. Dan pertanyaan saya sekarang adalah ini kan dua orang yang betul-betul pernah berada di atas sekali. Ya, putra mahkota media. Mohon maaf nih istilahnya ya, ada yang bilang media darling. Lalu tiba-tiba Ya, jatuh jauh sekali. Bagaimana perasaannya? sakit. 32 tahun sama Mina Karir. Dihabiskan. Itu. Nah, sekarang satu pun tidak ada orang pertanyakan saya. Saya makan pakai apa? Beli pakai duit dari mana? Nggak ada orang tanya. Karena sejak 8 tahun yang lalu saya sudah stop di embargo. Waktu saya dipecat sementara, berhentikan sementara, stop. Seluruh yang masuk gaji apa semacam stop. Jadi tidak ada orang bertanyakan saya. Sekarang Antasari makan apa? Enggak, bukan berarti saya mengharapkan honor dari acara ini, bukan. Iya, itu ada. Bukan, enggak. Terima kasih. Tapi ini menarik ya, persoalan seperti itu ya, bagaimana harus kemudian berjuang dengan embargo dan kenapa itu harus betul-betul dibongkar. Boleh ke Bang Abraham Samad? Ya pastilah sakit ya. Ada sesuatu situasi yang menurut kita agak sulit kita hadapi ya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kita tidak boleh hanyut dalam kesakitan itu. Kita tidak boleh terlena dan tidak boleh terkapar. Kita harus bisa bangkit dari keterpurukan itu. Karena itulah, saya nyambung ya, karena itulah maka sampai hari ini saya ingin kasus saya ini jelas dan bongkar. Oh itu nanti ya, kan tunggu. Selain itu nanti pesanan ya bahwa itu harus dibongkar, kalian harus menerjemahkan apa persisnya lagu penutup. Karena sudah ada pesan seperti itu. Tapi begini, boleh nggak kita usulkan bersama-sama dari acara ini? Karena kita pernah berteriak-teriak waktu pembentukan panitia seleksi KPK yang ada sekarang, tapi sepertinya tidak terlaksana. Bahwa pimpinan KPK itu selama dia menjadi pimpinan KPK secara kolektif itu ya, itu harusnya memiliki imunitas sementara. Bagaimana Bang Antasari Azhar dan Bang Abraham Samad? Kalau saya, pendapat saya tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Itu salah satu. Salah satu. Ke depan seharusnya pemimpin negara ini justru harus dipilih yang punya integritas, yang tidak berani, tidak ada keinginan untuk mengkriminalkan pimpinan KPK. Oke. Atau pimpinan penegak hukum apapun. Oke. Bang? Ya, jadi saya pikir itu satu gagasan yang cukup menarik ya, bahwa harus ada perlindungan. Itu kan harus diartikan bahwa hak imunitas itu adalah bentuk perlindungan ya, bukan privilege yang diberi. Bukan. Jadi harus dibedakan. Kalau privilege itu kan yang tidak boleh ya. Tapi kalau bentuk perlindungan seperti tadi yang Anda katakan, ada hak imunitas, maka itu menurut saya menjadi hal yang sesuatu sangat mutlak. Karena kalau tidak, ya tidak menutup kemungkinan bahwa ketua-ketua KPK selanjutnya Juga tanpa akhir. ya bisa mengalami hal seperti saya dan Pak Antasari. Tapi bisa juga menyelesaikan tugasnya sampai akhir kalau menjadi ketua KPK anak manis. Oh, wow. Ini penting loh ya. Menyelesaikan, tapi ya anak manis saja gitu ya. Kalau berani segala macam, tersangka. Pak Antasari, walaupun mereka bukan anak manis, boleh ya mereka untuk Memberikan menyampaikan sesuatu ya. kesimpulan. Nah, boleh. Tunjukkan bahwa kalian tidak layak diminta meninggalkan. Bukan anak manis. Ya, tunjukkan bahwa kalian bukan anak manis kata Bang Abraham.
Kesimpulannya adalah yang namanya korupsi harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Betul. Dan mungkin salah satu yang paling tepat adalah dengan cara hukuman mati. Biar kapok. Saran saya, nggak usah dikasih permintaan terakhir untuk korupsi, untuk koruptor. Karena permintaan terakhir di terdakwa hukuman mati bisa disalahgunakan. Karena koruptor ini pinter. Kalau dia mintanya permintaan terakhirnya, saya mau ikut acara tuker nasib, kan gawat. Dan saya setuju bahwa jujur itu adalah kunci. Betul. Kalau menurut saya, korupsi itu akan terus ada selama mental kita masih mengambil remah-remah gorengan. Dan kalau beli gorengan, ambilnya 5, bayarnya 1. Betul. Ya. Jadi kita contoh bahwa kita harus jujur. Dan terakhir, karena kita dipertanyakan kita siapa, Kita pertanya balik nih. kita tanya balik. Kan Yang jelas, Iya. kita dibikin kayak gitu, emang kita takut. Iya. Ya takut. Tapi Nah, gini, tapi kita kita mau tanya satu nih. balik. Mau tanya satu. Orang KPK kan harus jujur nih, Cok. Pak Antasari dan ya. Pak Abraham Samad kan kejujurannya sudah tidak usah kita ragukan. Iya. Benar. Kita mau tanya, kalau emang ini dijawab silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya. Biarlah menjadi pertanyaan. Karena ini situasi yang sangat sulit. Ya. Kalau misalnya ditanya nih, Oleh pasangannya, masing-masing, sayang, aku kelihatan gemuk nggak? dijawab jujur nggak? Dijawab jujur nggak? Gini, saya jawab, tapi topeng Anda buka dulu. Kalau begitu pertanyaannya saya gantikan ya. Boleh. Bang Antasari Azhar sekarang betul-betul tetap akan mengejar SMS itu ya. Mengejar SMS dan tetap komitmen untuk berantas korupsi. Oke. Nah sementara itu Bang Abraham Samad akan tetap mengajar. Jadi begini, sebagai seorang yang memang berkecimpung di dunia pemberantasan korupsi, dimanapun kita berada, Bung Effendi, dimanapun Ya. ya, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, agenda, gagasan, serta pikiran tentang pemberantasan korupsi itu tidak boleh hilang dari diri kita. Oke. Terima kasih Pak Antasari sudah hadir di sini, Bang Abraham Samad hadir di sini. Well, saya mau membayangkan suatu saat kita mengundang ya. Iya. Hadir Bang Antasari, Bang Abraham Samad, Pak Taufikur Rahman Ruki, Iya. lalu di sini Pak Agus Raharjo. Waduh, itu top harapan kita lebih komplit lagi ya. Tapi lagi-lagi kita semua mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Antasari Azhar untuk membongkar. Mulai dari SMS itu dulu ya. Jadi bisa memerintahkan kepada Ben sekarang, silakan. Ya. Bongkar. Jadi supaya kasusnya jelas, mereka harus bertanggung jawab, apakah menggantikan tempat saya di Tangerang sana kan? Nah untuk itu maka kasusnya harus kita bongkar. Ya baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan A1 setengah. Tetap saksikan acara ini setiap hari Senin pukul 21.30 hanya di Trans 7. Karena A1 setengah yang pasti belum tentu pasti. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Nindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Hai, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh oh ya, oh ya,